Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Monisa Syahendri dari kelas Program Studi Rekognisi Pembelajaran Lampau D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi singkat terkait tugas pertama dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu, yaitunya Bapak Dharma Hendra, sebagai dosen kami saat ini. Baiklah, tugas 1 Manajemen Risiko yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan perencanaan dalam manajemen risiko pada proyek konstruksi. Nah, pertama, sebelum kita masuk kepada perencanaan dalam manajemen risiko, tentu kita harus tahu dulu apa itu manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko suatu proyek yang bertujuan untuk meningkatkan peluang positif dan meminimalisir peluang negatif atau merugikan yang mungkin benar-benar terjadi dalam proyek. Selanjutnya, alasan mengapa manajemen risiko penting untuk sebuah proyek. Pertama, mengapa manajemen risiko itu penting untuk sebuah proyek? Karena membantu untuk menghindari masalah besar yang tidak terkendali di masa depan. Kedua, manajemen risiko membantu menemukan peluang atau positive risks baru yang menguntungkan. Ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab dan nilai akuntabilitas. Sehingga dengan adanya manajemen risiko ini, rasa tanggung jawab dan nilai akuntabilitas akan meningkat. Keempat, mengoptimalkan anggaran proyek karena biaya pengeluaran yang lebih terkontrol. Dengan adanya manajemen risiko, anggaran proyek dan biaya pengeluaran yang dikeluarkan itu akan lebih terkontrol. Yang kelima, meningkatkan peluang kesuksesan proyek. Tentu saja dengan adanya manajemen risiko, peluang kesuksesan proyek akan meningkat. Selanjutnya yaitu cara merencanakan manajemen risiko. Nah, bagaimana sih cara kita merencanakan manajemen risiko itu sendiri? Yang pertama itu ada data input. Yang mana yang diperlukan dalam input ini yaitu pertama, faktor lingkungan. Kedua, ada aset proses organisasi. Ketiga, pernyataan ruang lingkup proyek. Dan yang keempat, ada rencana manajemen proyek. Kedua, itu ada teknik. Teknik nanti menggunakan yaitunya planning, meeting, and analysis, di mana nanti akan dihitung risikonya sehingga diharapkan outputnya akan berjalan dengan yang diharapkan. Dengan diadakannya planning, meeting, and analysis, diharapkan akan tercapainya output yang pertama yaitu rencana manajemen risiko, kedua metode pelaksanaan, yang ketiga peran dan tanggung jawab, yang keempat anggaran, yaitunya berapa anggaran yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Yang kedua, berapa waktu yang maksudnya selanjutnya berapa waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, kategori risiko apa saja yang akan direncanakan. Dan yang ketujuh yaitu ada definisi dari peluang dan dampak risiko itu sendiri. Baik, yaitunya ada yang pertama rencana manajemen risiko, kedua metode pelaksanaan, ketiga peran dan tanggung jawab, keempat anggaran, kelima waktu, keenam kategori risiko, dan yang ketujuh definisi peluang dan dampak risiko. Selanjutnya, tahap dalam melakukan manajemen risiko proyek. Di sini akan mencakup beberapa tahap. Yang pertama yaitunya mengidentifikasi risiko sejak awal proyek. Untuk melakukan identifikasi risiko proyek, cobalah menemukan jawaban atas pertanyaan berikut. Nah, apa saja sih kemungkinan risiko proyek dan bagaimana kategorinya? Yang kedua, apakah tenaga kerja sudah berpengalaman dalam mengatasi risiko tersebut? Yang ketiga, apakah seluruh peluang risiko proyek sudah ditemukan? Dan yang terakhir, siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas risiko tersebut?
Sehingga dengan mengidentifikasi risiko ini sejak awal, kita akan dimudahkan untuk melakukan manajemen risiko. Kedua, mengkomunikasikan risiko dengan seluruh project stakeholder. Seluruh orang yang berperan penting dalam proyek, baik itu para pekerja, manajer, dan semua pihak-pihak yang terlibat atau project stakeholder, berhak untuk mengetahui seluruh risiko proyek yang mungkin muncul. Ketiga, pertimbangkan positive risk dan negative risk. Ada positive risk atau risiko positif yang biasanya juga disebut peluang atau opportunity, maupun negative risk atau risiko negatif, seperti misalnya kelemahan, weakness, dan ancaman atau threat. Keduanya harus dipertimbangkan keberadaannya, sehingga kita perlu mempertimbangkan positif dan negative risk. Keempat, membuat skala prioritas. Dalam membuat skala prioritas, dampak dan probabilitas risiko-risiko yang kita temukan tentu akan berbeda-beda. Karena itu, penting untuk kita membuat skala prioritas untuk risiko tersebut. Hal ini akan membantu kita terhindar dari kehabisan tenaga pada risiko yang sebenarnya tidak memiliki dampak atau prioritas yang tinggi. Sedangkan, risiko yang justru memiliki prioritas tinggi tertinggal dan di antrian belakang dan bisa menyebabkan masalah yang lebih besar ke depannya. Untuk membantu kita menentukan skala prioritas ini, kita bisa mencoba membuat instrumen atau alat evaluasi untuk mengkategorikan dan mengukur dampak dari risiko-risiko yang ditemukan. Proses ini pada akhirnya akan banyak membantu tim untuk mengelola dan merespon risiko dengan baik ke depannya. Itulah mengapa skala prioritas dibutuhkan dalam manajemen risiko, sehingga kita tahu mana prioritas tingkat tertinggi yang harus dilakukan penyelesaiannya. Kelima, membuat penilaian risiko sebelum mencoba memecahkannya. Ketika sudah menemukan risiko proyek, keinginan untuk bergerak ke tahap pemecahan masalah akan langsung muncul. Namun sebelum itu, kita cari terlebih dahulu akar masalah atau penyebab dari risiko yang teridentifikasi tersebut. Mengapa demikian? Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat di mana lapisan tersebut muncul. Apakah masih dalam tingkat individu atau sudah jauh di atasnya? Beberapa hal yang harus terjawab pada tahap ini adalah penyebab risiko yang teridentifikasi dan apa dampaknya pada proyek. Keenam, rencanakan respon risiko yang tepat. Rencana respon risiko yang kita buat harus mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, deskripsi dan penilaian risiko yang teridentifikasi. Kedua, uraian respon atau tindakan untuk mengurangi risiko. Ketiga, penanggung jawab risiko atau project risk owner. Dan yang terakhir, tenggat waktu penyelesaian risiko yang telah dikomitmenkan. Ketujuh, rencanakan tindakan pencegahan. Mengembangkan tindakan pencegahan yang tepat gunanya untuk meminimalisir peluang terjadinya risiko tersebut. Kita bisa memecahnya dalam bentuk tugas-tugas atau aktivitas yang harus dilakukan selama proyek berjalan. Kedelapan, mempersiapkan rencana darurat. Rencana darurat ini merupakan opsi kedua yang kita lakukan setelah opsi 1 tidak berjalan sesuai dengan rencana kita atau tidak berjalan lancar. Barulah opsi ini kita lakukan dengan mempersiapkan rencana darurat. 9. Pengukuran efisiensi risiko. Matrik risiko atau risk matrix. Efisiensi risiko dapat diukur melalui pertanyaan berikut. Bagaimana perbandingan jumlah risiko yang terjadi dengan risiko yang teridentifikasi? Di sini kita membandingkan risiko yang terjadi dengan risiko yang teridentifikasi. Kedua, dampak risiko tersebut seburuk yang diperkirakan. Apakah dampak dari risiko tersebut seburuk yang kita perkirakan sebelumnya? Dengan harapan risiko tersebut di bawah dari perkiraan yang kita harapkan sebelumnya. Ketiga, berapa banyak risiko yang terjadi berulang? Dalam pengukuran ini kita menghitung apa saja risiko yang terjadi berulang atau lebih dari satu kali. Dan yang terakhir, bagaimana risiko aktual yang terjadi berbeda dengan risiko yang sudah diantisipasi. Terakhir,
Sebelum yang ke-10 itu ada audit risiko atau risk audit. Kegiatan audit risiko adalah sebuah analisis dari ahli yang digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam perusahaan. Kegiatan ini akan mengevaluasi hal-hal seperti pertama, ada risiko yang membutuhkan perhatian khusus, kedua ada potensi risiko tambahan yang teridentifikasi, dan yang ketiga ada area rawan risiko dalam proyek. Dan yang terakhir, itu ada pemantauan dan pengendalian risiko. Nah, pada tahap akhir ini, aktivitas yang dilakukan untuk mengelola risiko adalah yang pertama, mengidentifikasi risiko baru dan merencanakannya. Kedua, melacak risiko yang ada untuk memeriksa apakah penilaian ulang risiko diperlukan. Apakah setiap risiko memiliki pemicunya, kemungkinan risiko menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu, dan kemungkinan risiko yang tersisa memerlukan pendekatan jangka panjang. Yang ketiga, reklasifikasi risiko untuk mengkaji ulang risiko yang tidak dapat terselesaikan. Kita reklasifikasi ulang risiko yang tidak dapat terselesaikan. Dan yang terakhir, pelaporan risiko yang harus diperbarui, baik dari daftar risiko yang ditemukan hingga respon untuk masing-masing dari risiko tersebut. Daftar risiko proyek ini adalah alat pelaporan risiko utama dan tersedia di server proyek pusat dan dapat diakses oleh semua proyek stakeholder. Sehingga semua pelaporan risiko ini harus tersedia di dalam server proyek pusat dan bisa diakses oleh semua project stakeholder supaya dalam penyelesaian manajemen risiko ini itu dapat dilaksanakan dengan maksimal. Nah, baiklah, langkah ke-10 tadi menjadi penutup dari presentasi yang Melissa sampaikan pada kesempatan kali ini. Di mana tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen risiko, tepatnya itu perencanaan dalam manajemen risiko pada proyek konstruksi. Terima kasih banyak Melissa ucapkan atas waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Dharmahendra apabila dalam pengerjaan tugas ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketimpangan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.